Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara yang merasa tak terkalahkan, dengan pertahanan yang tak tergoyahkan? Namun, dalam sekejap, segalanya berubah. Kebakaran besar yang datang tanpa sebab yang jelas, disertai badai pasir yang menghancurkan, dan serangan dari musuh yang menembus pertahanan terkuat. Inilah kisah bagaimana Israel, dengan segala kekuatan militernya, akhirnya jatuh dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Apakah ini tanda-tanda murka alam atas kekejaman yang telah mereka lakukan? Simak kisahnya hingga akhir dan temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita melanjutkan kisah yang sangat mengharukan ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif yang penuh pelajaran hidup. Ayo bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar kisah ini? Apa menurutmu, ini semua adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan selama ini? Hari itu, langit Israel terlihat normal, seakan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Pagi itu dimulai dengan tenang, diiringi oleh suara langkah-langkah kaki mereka yang terbiasa dengan rutinitas pagi. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk meledak dan mengubah segalanya. Seperti badai yang datang tanpa amaran, kebakaran yang tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru Israel ini tidak dapat dihindari. Beberapa detik setelah pukul 9 pagi, sebuah ledakan besar terdengar dari salah satu sudut Tel Aviv. Asap hitam pekat tiba-tiba membumbung ke udara, menutupi seluruh jalanan. Warga yang sedang beraktivitas mendadak terhenti. Mereka memandang ke atas, melihat api yang semakin besar menjalar dengan cepat. Banyak yang langsung berlari menuju tempat perlindungan terdekat, namun kebakaran itu sudah menyebar begitu cepat, menjadikan banyak orang terperangkap di jalan-jalan yang macet. Tidak ada yang tahu dari mana asal api itu muncul. Sebagian orang menduga bahwa itu adalah ledakan akibat gas, sebagian lagi menilai bahwa kebakaran ini adalah hasil dari serangan musuh. Namun, apapun alasannya, api itu menyebar dengan cepat, menghancurkan gedung-gedung pencakar langit yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kemegahan negara itu. Dalam hitungan menit, kota Tel Aviv yang semula ramai, kini dipenuhi oleh asap tebal dan api yang menyambar setiap sudut kota. Kebakaran ini adalah bencana besar pertama yang menerpa Israel dalam waktu yang sangat lama. Negara ini, yang terkenal dengan kecanggihan teknologi dan militer mereka, tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menghadapi musibah semacam ini. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada peringatan, hanya kegelapan yang datang begitu mendalam. Warga yang panik mencoba menghubungi keluarga mereka, mencari tahu apakah mereka masih selamat. Namun, sistem komunikasi mulai terganggu akibat kerusakan infrastruktur dan kebakaran yang semakin meluas. Di tengah kebakaran yang semakin hebat, banyak dari mereka yang berlarian mencari tempat yang lebih aman. Namun, bagi sebagian lainnya, tidak ada tempat yang bisa diselamatkan. Beberapa orang terjebak di dalam gedung yang mulai runtuh, menjerit memohon pertolongan, sementara tim penyelamat berusaha dengan sekuat tenaga mencari mereka yang terjebak. Tetapi api yang semakin besar membuat upaya penyelamatan menjadi lebih sulit. Semua jalan menuju gedung-gedung yang terbakar telah dipenuhi oleh asap dan api yang menghalangi pandangan. Pemerintah Israel segera mengerahkan seluruh pasukan pemadam kebakaran dan tim penyelamat untuk mengatasi musibah ini. Namun, mereka segera menyadari bahwa kebakaran ini jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Berbagai jenis kendaraan pemadam kebakaran yang datang berbaris sepanjang jalan tidak mampu mengendalikan api yang terus berkembang. Tak hanya itu, angin yang bertiup kencang turut memperburuk situasi, membawa api semakin jauh dari titik awalnya. Seluruh kota Tel Aviv mulai terkepung oleh api yang tidak bisa dikendalikan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulunya menjadi kebanggaan negara ini kini hancur, menjatuhkan puing-puing ke jalanan. Sementara itu, di Yerusalem, ibu kota negara, keadaan tidak jauh berbeda. Kebakaran yang lebih besar melanda, menghancurkan kawasan-kawasan vital yang menyimpan banyak sejarah. Tempat-tempat suci yang selama ini dijaga dengan penuh kehati-hatian kini terbakar habis, diselimuti oleh kobaran api yang semakin besar. Setiap langkah yang diambil,
Setiap upaya penyelamatan, seolah sia-sia karena api terus membesar tanpa bisa dihentikan. Mereka yang berada di luar Israel mulai mendengar kabar tentang kebakaran hebat ini. Namun, bagi sebagian besar negara, ini bukanlah kejutan besar. Israel selama ini dikenal sebagai negara yang keras, negara yang seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap negara-negara tetangganya. Banyak yang menganggap bahwa kebakaran ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pembalasan atas segala kebiadaban yang telah mereka lakukan. Namun, di dalam Israel, tidak ada waktu untuk berpikir tentang penyebab kebakaran ini. Ratusan nyawa hilang dalam waktu singkat. Setiap sudut kota dipenuhi oleh kepanikan dan ketakutan. Tidak ada yang tahu bagaimana ini bisa terjadi, dan siapa yang harus disalahkan. Semua yang bisa mereka lakukan adalah berlari menyelamatkan diri dan mencari tempat perlindungan. Di pusat kota, saat keadaan semakin kacau, para pemimpin Israel berkumpul untuk mencoba mencari solusi. Mereka segera menghubungi pasukan militer dan keamanan, berharap untuk mendapatkan bantuan. Namun, saat mereka mulai menyusun rencana, sebuah peringatan datang yang mengabarkan bahwa musuh-musuh mereka sudah bergerak maju. Serangan yang sudah lama diperkirakan akhirnya datang juga. Namun kali ini, serangan bukan hanya datang dari satu arah, melainkan dari beberapa sisi sekaligus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, Iron Dome yang selama ini diandalkan untuk melindungi mereka dari serangan roket, gagal. Meskipun pertahanan udara itu telah berfungsi dengan baik di masa lalu, kali ini, mereka tidak mampu menahan serangan yang datang begitu cepat dan begitu banyak. Iron Dome, yang dulunya menjadi kebanggaan Israel, kini tidak dapat menghalau semua roket yang datang dari berbagai penjuru. Bagi mereka, ini adalah pukulan telak yang menunjukkan bahwa kekuatan teknologi saja tidak cukup untuk melindungi mereka dari nasib yang tak terhindarkan. Sebagian dari warga yang berhasil melarikan diri kini bersembunyi di tempat-tempat yang lebih aman. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka yang hancur dilalap api. Namun, rasa takut dan kecemasan masih menggelayuti mereka. Mereka tahu, meskipun kebakaran bisa dihentikan, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Serangan yang datang tanpa henti. Saat kebakaran mulai meluas, tak hanya gedung-gedung yang terbakar, tetapi juga infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Jaringan listrik terputus, menyebabkan kegelapan melanda sebagian besar wilayah. Warga yang berusaha bertahan dalam kegelapan dan kebingungan hanya bisa berharap dan berdoa agar mereka selamat dari bencana ini. Sebagian dari mereka berdoa kepada Tuhan, sementara yang lain hanya bisa menangis, merasa tak berdaya menghadapi segala yang terjadi. Namun, bagi mereka yang masih bertahan, kebakaran ini membawa pesan yang tidak dapat diabaikan. Setiap detik yang berlalu seakan memberi mereka waktu untuk merenung. Apakah semua ini adalah akibat dari apa yang telah mereka lakukan selama ini? Namun, tidak ada waktu untuk pertanyaan itu. Yang mereka hadapi adalah kenyataan yang mengerikan, dan mereka harus bertahan hidup di tengah-tengah kehancuran yang melanda negara mereka. Setelah kebakaran hebat yang melanda kota-kota besar di Israel, tanah yang panas dan penuh asap seolah menghembuskan ketakutan yang semakin dalam. Warga yang terperangkap dalam kehancuran kota Tel Aviv dan Yerusalem mencoba bertahan hidup di tengah kebingungan yang melanda. Namun, tak ada yang menyangka bahwa bencana ini baru saja dimulai. Badai pasir, yang datang dengan kekuatan yang luar biasa, mengguncang tanah Israel tanpa peringatan. Seolah bumi dan langit bersatu untuk memberikan hukuman yang tidak bisa dihentikan. Pagi itu, angin mulai bertiup kencang. Namun, bukan angin biasa. Badai pasir datang begitu mendalam, seakan menghapus segala ketenangan yang masih tersisa. Di tengah kebakaran yang masih menyala, badai pasir datang seperti ular raksasa yang siap menelan segalanya. Pemandangan yang sebelumnya dipenuhi dengan asap pekat kini berubah menjadi kabut kekuningan. Jalanan yang dipenuhi oleh manusia yang mencoba mengungsi kini terlihat sepi. Angin yang begitu kuat membuat setiap langkah terasa berat. Tidak ada tempat yang aman, dan setiap tarikan napas terasa lebih berat karena debu dan pasir yang menyerbu. Di Tel Aviv, beberapa gedung yang tersisa masih terluka akibat kebakaran. Namun,
Badai pasir ini seakan memberi pukulan lebih lanjut. Asap dan debu yang terbawa angin melapisi seluruh kota, membuat pandangan mata manusia semakin terbatas. Badai ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menghancurkan sistem komunikasi dan menghalangi jalur evakuasi yang sedang dijalankan oleh tim penyelamat. Bagi mereka yang masih terperangkap di gedung-gedung yang terbakar, keputusasaan semakin memuncak. Mereka merasakan panas dari api yang terus membakar, namun di sisi lain, badai pasir yang datang membuat mereka kesulitan bernafas dan bergerak. Hujan debu menutup langit, menyelimuti seluruh kota dalam kelam. Para penyelamat yang berusaha mencari dan menyelamatkan yang terjebak tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka berjalan dengan pelan, meraba-raba dalam kegelapan, mengandalkan suara dan insting mereka untuk menemukan orang yang terperangkap. Di tengah badai yang melanda, suara jeritan orang yang terperangkap semakin terdengar samar. Keadaan semakin genting, dan penyelamatan menjadi semakin sulit. Sementara itu, di Yerusalem, kota yang dianggap sebagai pusat spiritual dan sejarah, badai pasir ini memberi dampak yang sama dahsyatnya. Di kota yang penuh dengan situs-situs suci dan bersejarah, badai ini menggulung segala yang ada di jalannya. Masjid Al-Aqsa yang terkenal, yang merupakan salah satu tempat paling suci dalam Islam, terhalang oleh debu tebal yang datang dari arah yang tak terduga. Begitu juga dengan tempat-tempat penting lainnya yang menjadi lambang agama dan budaya. Seiring badai pasir semakin menggila, semua orang, tanpa terkecuali, mulai merasakan kepanikan yang melanda. Namun, badai pasir yang datang itu tidak hanya memberi dampak fisik pada negara Israel. Sebuah perasaan lebih dalam mulai menghantui hati setiap warga yang ada di dalamnya. Mereka yang selama ini merasa unggul dan tak terkalahkan, mulai merasakan bahwa kekuatan mereka tak bisa lagi menghalau kehancuran yang sedang datang. Setiap desahan angin yang terdengar keras menjadi pengingat bahwa mereka bukanlah makhluk yang tak terkalahkan. Bumi ini, yang dulu mereka rasakan sebagai sesuatu yang dapat mereka kendalikan, kini menuntut agar mereka menyadari kesalahan mereka. Badai pasir ini bukan sekadar bencana alam yang merusak. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang tak dapat dibendung oleh segala kecanggihan teknologi yang mereka miliki. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, ternyata tak mampu menghadapi angin pasir yang datang begitu dahsyat. Dalam sekejap, pertahanan Israel yang selama ini dianggap kokoh, kini menjadi rapuh. Tidak ada yang bisa menghalau badai yang datang membawa kehancuran. Di luar itu, ada pesan yang lebih dalam yang mulai terdengar di kalangan ulama dan cendekiawan. Banyak yang mulai berpendapat bahwa badai pasir ini adalah sebuah peringatan. Mereka meyakini bahwa alam ini, yang telah lama diam, kini sedang berbicara. Bumi dan langit mulai murka atas segala kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Israel. Semua kejahatan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, mulai dari penjajahan hingga perusakan, kini mendapatkan balasan yang setimpal. Ini bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi sebuah bentuk hukuman dari langit yang tidak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, badai pasir semakin membesar dan meluas ke seluruh penjuru negeri. Tel Aviv yang telah terbakar kini terhanyut oleh debu dan pasir yang menghalangi jalan-jalan utama. Kerusakan yang ditinggalkan oleh kebakaran kini semakin parah dengan hadirnya badai pasir yang menyapu seluruh area. Orang-orang yang sebelumnya sempat mengungsi di tempat yang lebih aman kini tak bisa lagi keluar dari tempat perlindungan mereka. Jarak pandang yang semakin terbatas dan udara yang semakin tebal dengan debu membuat evakuasi semakin sulit dilakukan. Kehancuran yang terjadi tidak hanya terlihat pada gedung-gedung yang hancur dan jalan-jalan yang dipenuhi pasir. Lebih dari itu, badai ini juga menyadarkan setiap orang yang ada di dalamnya akan satu hal. Kebesaran dan keangkuhan mereka yang selama ini mereka pertahankan, kini telah runtuh. Bumi ini, yang selama ini mereka anggap milik mereka, kini mengingatkan mereka untuk tidak meremehkan kekuatan alam. Seperti badai pasir yang datang tanpa bisa ditahan, begitu pula keadilan yang akhirnya datang untuk menuntut. Badai ini juga memaksa warga Israel untuk merenung lebih dalam. Mereka yang selama ini hidup dengan keteguhan untuk mempertahankan tanah mereka dengan segala cara, kini dihadapkan pada kenyataan pahit.
Kekuatan alam yang tak terduga ini mengingatkan mereka bahwa tak ada yang abadi, tak ada yang bisa mereka kendalikan seutuhnya. Kekuatan militer yang selama ini mereka banggakan, sekarang hanya bisa melihat dengan pasrah ketika badai pasir menghantam. Tidak hanya itu, badai pasir yang datang ini juga membuat banyak orang mulai melihat bahwa ada kekuatan lebih besar yang sedang mengendalikan segalanya. Mereka mulai merasakan bahwa segala yang terjadi ini bukanlah kebetulan. Ada tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik semua bencana ini. Dengan kekuatan angin yang datang begitu hebat, mereka yang selama ini merasa berada di puncak kejayaan, kini merasakan betapa rapuhnya mereka. Kehancuran yang mereka alami adalah akibat dari ketidakadilan yang telah mereka lakukan. Mereka yang selama ini hidup dalam keangkuhan kini dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tak bisa menghindari hukuman dari Tuhan. Di tengah badai pasir yang mengguncang Israel, hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh sebagian besar warga, bertahan hidup. Mereka harus mencari tempat berlindung, melindungi diri dari debu dan pasir yang menerjang, serta berharap bahwa badai ini akan segera berakhir. Namun, meskipun mereka berusaha keras untuk bertahan, satu hal yang jelas, Israel, yang dulu merasa tak terkalahkan, kini berada di ambang kehancuran yang tiada tanding. Saat badai pasir mengacak-acak langit dan kebakaran menghanguskan kota-kota besar, sebuah ancaman yang lebih mematikan perlahan mendekat. Israel, yang telah lama mengandalkan teknologi pertahanan canggihnya, Iron Dome, untuk melindungi tanah air dari serangan udara, kini menghadapi ujian yang tak terduga. Tidak ada yang menyangka, sistem pertahanan yang selama ini dianggap tak terkalahkan itu akan menghadapi kegagalan besar. Serangan yang datang bukan hanya satu, tetapi ribuan, dari berbagai arah, mengatasi setiap lapisan pertahanan yang sudah diperhitungkan dengan teliti. Di saat negara itu sedang berada di ambang kehancuran akibat kebakaran dan badai pasir, ancaman baru ini datang dengan kekuatan yang jauh lebih menghancurkan. Pada awalnya, tidak ada yang menyangka serangan ini akan terjadi. Meski telah diperkirakan bahwa negara-negara tetangga yang memusuhi Israel akan berusaha menyerang, tidak ada yang memperkirakan serangan yang datang dalam bentuk gempuran besar dan terorganisir. Iron Dome yang sebelumnya selalu berhasil menghentikan serangan roket dari Gaza dan negara-negara tetangga lainnya kini tampak tak berdaya. Pagi itu, setelah kabar buruk mengenai kebakaran besar di Tel Aviv dan Yerusalem, kabar lebih buruk datang. Pusat Komando Israel menerima laporan dari stasiun pemantau udara mereka. Ribuan roket yang diluncurkan dari arah yang tidak diketahui sudah mulai meluncur ke wilayah Israel. Beberapa orang yang berada di pusat komando segera memerintahkan untuk mengaktifkan sistem pertahanan Iron Dome, sistem yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Namun, kali ini, segala sesuatunya berbeda. Para petugas yang bekerja dengan sigap di pusat komando tiba-tiba merasa terhenyak. Iron Dome, yang telah mencegat ratusan roket dalam sejarahnya, kini tidak bisa menghentikan serangan yang datang. Beberapa roket berhasil menembus pertahanan, sementara yang lainnya tampak tidak dapat dijangkau. Dengan kejutan yang tak terungkapkan, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan untuk menghadapi serangan ini. Di berbagai kota besar, seperti Tel Aviv dan Haifa, sirene peringatan mulai berbunyi. Suara melengking yang biasanya membuat warga bergegas untuk berlindung kini terdengar semakin panik dan mencekam. Warga yang sebelumnya sempat merasa aman dengan keberadaan Iron Dome, kini berlari dalam kepanikan mencari perlindungan. Iron Dome, yang telah menjadi simbol keamanan Israel, ternyata tidak mampu menahan serangan besar-besaran ini. Dengan cepat, roket-roket yang tidak bisa dihentikan itu mulai meluncur ke jantung kota-kota yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan. Serangan itu mengubah kota-kota yang dulu bersinar dengan gemerlap cahaya, menjadi tempat yang penuh dengan kehancuran. Di Tel Aviv, yang selama ini dikenal sebagai ibu kota ekonomi Israel, gedung pencakar langit yang seharusnya menjadi kebanggaan negara, kini runtuh satu persatu. Ledakan besar mengguncang tanah, merobek-robek struktur bangunan dan menenggelamkan jalan-jalan yang penuh dengan mobil yang terjebak. Tak ada tempat yang aman. Bahkan gedung-gedung yang sebelumnya dianggap kokoh, kini menjadi puing-puing yang hanya meninggalkan serpihan. Di Yerusalem, yang dikenal sebagai kota suci bagi tiga agama besar,
Serangan roket ini juga menghancurkan banyak situs sejarah yang sudah bertahan selama ribuan tahun. Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam, serta tempat-tempat bersejarah lainnya yang menjadi warisan dunia, kini hancur lebur. Warga yang sebelumnya memadati jalanan untuk mencari perlindungan kini tidak bisa lagi menemukan tempat yang aman. Panik melanda seluruh kota. Seluruh dunia seakan terguncang melihat bagaimana sebuah negara yang telah dikenal dengan pertahanan militernya yang hebat, akhirnya jatuh dengan cara yang begitu cepat. Sementara itu, para pemimpin militer Israel berusaha mengendalikan situasi. Mereka tahu bahwa negara mereka berada di ambang kehancuran. Mereka yang dulu sangat percaya diri dengan keberadaan Iron Dome kini merasa cemas dan kebingungan. Tak ada sistem yang bisa menyelamatkan mereka. Tak ada yang tahu bagaimana cara menghadapi serangan yang datang begitu masif dan cepat. Rencana penyelamatan yang sudah disiapkan sejak lama kini tampak tak berguna. Sistem komunikasi yang sebelumnya menjadi andalan untuk koordinasi antar pihak militer, kini terganggu akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh roket yang berhasil menembus Iron Dome. Banyak stasiun pemantauan dan pusat komando yang hancur, sementara sebagian besar pasukan yang seharusnya bertugas untuk melawan serangan kini terjebak dalam kehancuran. Di lapangan, tentara Israel berjuang mati-matian untuk melawan, tetapi mereka tahu bahwa mereka kalah. Di kota-kota besar, pasukan mereka tak mampu lagi menghentikan serangan yang terus datang. Masyarakat yang terperangkap di tengah serangan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Warga yang tinggal di rumah-rumah yang telah hancur hanya bisa bersembunyi di tempat yang mereka anggap aman. Namun, tidak ada yang benar-benar aman. Roket-roket yang datang terus menghantam, membuat setiap orang yang terjebak merasa tak berdaya. Mereka yang masih bertahan hidup hanya bisa melihat kehancuran yang ada di sekitar mereka, merasa cemas dan takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Iron Dome, yang dianggap sebagai benteng terakhir pertahanan Israel, kini hancur berantakan. Sistem yang selama ini diandalkan ternyata tak mampu menghadapi kekuatan yang datang begitu cepat dan terorganisir. Dengan kegagalan Iron Dome, Israel kini berada dalam keadaan darurat yang lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada lagi tempat yang aman, dan seluruh negara terjebak dalam kepanikan yang tak terkontrol. Malam hari itu, langit yang sebelumnya dipenuhi dengan bintang, kini tertutup oleh awan tebal yang membawa hujan debu dari badai pasir. Serangan yang datang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kota-kota yang sudah hancur oleh kebakaran, kini semakin sulit untuk dijangkau oleh tim penyelamat. Setiap sudut kota dipenuhi dengan reruntuhan dan puing-puing yang menghalangi jalan. Orang-orang yang selamat dari serangan kini terperangkap dalam kehancuran yang lebih besar lagi. Dengan keberadaan Iron Dome yang gagal, Israel kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tak lagi memiliki perlindungan yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan. Begitu banyak nyawa yang hilang dalam waktu singkat, dan negara yang dulunya berdiri dengan penuh kekuatan kini terjerat dalam kehancuran yang tak bisa dihentikan. Kepercayaan kepada teknologi dan kekuatan militer yang selama ini mereka andalkan kini sirna begitu saja. Sebuah negara yang dulunya dipandang sebagai superpower di kawasan ini kini berada di ujung tanduk. Tanpa pertahanan yang kokoh, tanpa harapan yang jelas, Israel kini harus menghadapi kenyataan bahwa tak ada sistem pertahanan yang bisa melindungi mereka dari kebiadaban yang telah mereka tanamkan selama ini. Setiap detik yang berlalu, setiap serangan yang datang, seolah menjadi pengingat bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya, bahkan bagi sebuah negara yang telah dianggap tak terkalahkan. Setelah kebakaran yang melanda dengan cepat dan badai pasir yang datang tanpa peringatan, Israel kini dihadapkan pada kenyataan pahit yang lebih besar. Kehancuran total yang datang tidak hanya dari alam, tetapi juga dari musuh-musuh yang telah lama menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan negara ini. Israel, yang dulu dikenal dengan kekuatan militer yang luar biasa, kini merasakan betapa rapuhnya mereka. Kehancuran yang tak terduga ini semakin memperburuk kondisi yang telah mengiris hati setiap orang yang berada di dalamnya. Dengan Iron Dome yang gagal melindungi mereka dan serangan yang terus datang, situasi semakin genting. Serangan roket dari musuh-musuh Israel terus berdatangan, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa tak berdaya.
Roket-roket yang meluncur dari berbagai arah itu kini menembus pertahanan udara yang selama ini diandalkan. Setiap ledakan yang mengguncang tanah seakan membawa pesan bahwa tak ada lagi tempat aman di negara ini. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Pasukan yang dulunya tegak dengan bangga, kini merasa kerdil di hadapan bencana yang begitu besar. Sementara itu, warga yang sudah terperangkap dalam kekacauan mulai merasakan kesedihan yang mendalam. Di jalan-jalan yang penuh dengan reruntuhan, mereka mencoba untuk mencari perlindungan, tetapi setiap sudut yang mereka tuju telah dipenuhi dengan api dan debu yang menyelimuti. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berlindung kini hancur, tak ada yang tersisa. Beberapa dari mereka yang sebelumnya berlari menyelamatkan diri kini merasa tak berdaya. Mereka yang terjebak di dalam gedung-gedung yang telah runtuh hanya bisa menangis dan berharap ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, harapan itu semakin memudar seiring dengan kehancuran yang terus meluas. Di tengah-tengah kehancuran ini, pemerintah Israel berusaha mencari jalan keluar. Namun, mereka terlalu terlambat untuk mengendalikan situasi. Para pemimpin yang dulu dikenal dengan keteguhan hati dan kebijakan yang kuat kini terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Mereka yang seharusnya memberikan perlindungan bagi rakyat mereka kini tak mampu melakukan apa-apa. Semua yang mereka usahakan hanya berujung pada kegagalan. Penguasa yang selama ini memegang kendali atas kekuatan militer Israel kini merasa kehilangan arah, tak tahu harus kemana lagi. Beberapa warga yang selamat dari serangan roket dan kebakaran segera dipindahkan ke tempat perlindungan. Namun, tempat perlindungan itu pun tak bertahan lama. Badai pasir yang tak henti-hentinya menggulung segala yang ada semakin menyulitkan mereka. Warga yang terjebak di tempat-tempat berlindung merasakan kepanikan yang luar biasa. Tidak ada sistem komunikasi yang bisa diandalkan, dan segala usaha untuk meminta bantuan seakan sia-sia. Dalam kondisi yang begitu buruk, mereka merasa dunia seakan berbalik melawan mereka. Pemerintah Israel, yang selama ini sangat bergantung pada teknologi dan kekuatan militer, kini terpaksa meminta bantuan dari negara-negara lain. Namun, tak ada yang bisa datang membantu dalam waktu yang singkat. Negara-negara yang selama ini mereka anggap sebagai sekutu juga tidak dapat berbuat banyak. Sementara itu, serangan dari musuh Israel terus menggila, dan semakin banyak wilayah yang jatuh ke tangan mereka. Kejatuhan Israel tidak hanya disebabkan oleh kebakaran dan badai pasir, tetapi juga oleh kegagalan sistem pertahanan mereka yang begitu bergantung pada teknologi yang ternyata tidak sempurna. Namun, tidak semua orang di Israel merasakan kebanggaan atau kepuasan. Bagi banyak warga Israel, ini adalah saat-saat yang penuh ketakutan dan penyesalan. Mereka yang dulu dengan bangga mendukung kebijakan militer dan agresif negara mereka kini merasakan betapa buruknya akibat dari perbuatan tersebut. Orang-orang yang kehilangan rumah, keluarga, dan teman-teman mereka mulai bertanya-tanya apakah semua yang telah mereka perjuangkan selama ini layak untuk dibayar dengan kehancuran seperti ini. Beberapa dari mereka yang selamat merasakan penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Di tengah kehancuran yang melanda, mereka yang bertahan hidup berjuang untuk mencari perlindungan di tengah kebakaran yang meluas dan badai pasir yang semakin menggila. Mereka merasakan panas yang membakar tubuh mereka, tetapi yang lebih mengerikan adalah ketidakpastian yang datang bersama setiap detik. Mereka yang terjebak di dalam reruntuhan hanya bisa berharap agar ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, harapan itu semakin memudar seiring waktu yang terus berlalu. Kehancuran yang melanda Israel bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Negara yang selama ini merasa kuat dan tak terkalahkan kini hancur lebur, tak berdaya menghadapi kekuatan alam yang datang dengan begitu cepat dan tak terduga. Iron Dome, yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, gagal menghadapi serangan yang datang begitu besar. Badai pasir, yang awalnya dianggap sebagai bencana alam biasa, kini membawa kehancuran yang lebih besar. Kebakaran yang merambat dengan cepat menambah daftar penderitaan yang tak berkesudahan. Masyarakat yang terperangkap di tengah-tengah bencana ini, baik yang berada di kota maupun yang terjebak di daerah pedalaman, mulai menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka yang kehilangan keluarga, rumah,
dan kehidupan mereka merasa tak ada lagi harapan. Namun, di tengah-tengah kesulitan ini, ada secercah harapan yang muncul dari mereka yang masih bertahan. Mereka tahu bahwa untuk bangkit, mereka harus menghadapi kenyataan dengan keberanian dan ketekunan. Namun, bagi sebagian besar orang Israel, kenyataan ini terlalu pahit untuk diterima. Mereka harus merelakan kehidupan yang telah mereka kenal, dan mulai merenungkan apakah kejatuhan mereka adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka perbuat selama ini. Kehancuran Israel adalah simbol dari kehancuran sebuah negara yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan kini mereka harus menghadapi akibat dari setiap perbuatan mereka. Hari-hari setelah bencana yang melanda Israel menjadi waktu yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Kebakaran besar yang menghancurkan sebagian besar kota-kota penting, badai pasir yang terus menggulung segala yang ada di jalan, dan serangan roket yang datang bertubi-tubi dari musuh-musuh Israel, membuat keadaan semakin kacau. Namun, tidak ada yang lebih menakutkan dari apa yang terjadi selanjutnya. Musuh-musuh Israel yang selama ini selalu berusaha untuk menghentikan kekejaman mereka, kini bersatu dan mempercepat serangan mereka. Di tengah kehancuran yang semakin meluas, Israel tak lagi dapat bergantung pada pertahanannya yang selama ini tak tergoyahkan. Serangan dari musuh yang datang begitu banyak dan terorganisir tidak hanya menunjukkan kekalahan Israel di medan pertempuran, tetapi juga kekalahan moral dan politik negara itu. Negara yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya yang luar biasa, kini berada di ambang kehancuran. Dengan Iron Dome yang gagal dan pasukan yang kewalahan, Israel menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tak lagi mampu menghalau serangan yang datang dari semua sisi. Musuh-musuh yang dimaksud bukan hanya satu atau dua negara, tetapi gabungan dari beberapa kelompok yang telah lama menjadi musuh bebuyutan Israel. Palestina, yang selama ini diperangi oleh Israel, kini bersatu dengan kelompok-kelompok di kawasan Arab yang ingin membalas dendam atas penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Israel selama puluhan tahun. Sekutu-sekutu mereka, seperti Iran dan Hizbullah, juga turut berperan dalam gempuran besar ini. Mereka semua bersatu dengan satu tujuan, menghancurkan Israel dan mengakhiri pengaruh negara ini di Timur Tengah. Serangan pertama datang dari Gaza, wilayah yang selama ini menjadi fokus konflik Israel-Palestina. Sejak awal perang, Gaza telah meluncurkan ribuan roket yang berhasil menembus Iron Dome, menimbulkan kerusakan besar di wilayah yang tidak terduga. Namun, serangan dari Gaza bukanlah serangan terakhir. Serangan berikutnya datang dari Lebanon, tempat di mana kelompok Hizbullah, yang dikenal dengan kekuatan militernya, meluncurkan serangan darat yang besar. Dalam sekejap, wilayah utara Israel menjadi medan perang yang penuh dengan ledakan dan kekacauan. Israel, yang sebelumnya merasa aman dengan perbatasan yang dipenuhi dengan teknologi dan pertahanan canggih, kini merasa terpojok. Serangan yang datang bukan hanya berupa roket, tetapi juga serangan darat yang dilakukan oleh pasukan musuh yang bergerak cepat melalui terowongan-terowongan yang sudah lama disiapkan. Pasukan Israel yang berada di garis depan terkejut dengan kecepatan serangan ini. Mereka tidak siap untuk menghadapi serangan yang datang dengan cara yang sangat terorganisir. Kota-kota seperti Haifa dan Naharia yang dulunya dianggap aman, kini menjadi sasaran serangan roket dan penyerbuan pasukan musuh. Di tengah serangan yang begitu besar ini, para pemimpin Israel yang sebelumnya sangat percaya diri dengan sistem pertahanan negara mereka kini berada dalam kebingungan. Mereka yang dulu sering berbicara tentang ketahanan dan kekuatan negara mereka kini merasakan kelemahan yang luar biasa. Iron Dome, yang selama ini menjadi simbol ketangguhan Israel, tidak mampu lagi menghentikan hujan roket yang terus datang. Pasukan darat yang selama ini dianggap elang perang, kini terperangkap dan kalah dengan taktik gerilya yang diterapkan oleh musuh. Mereka yang sebelumnya tidak terbayangkan, kini berada di ambang kejatuhan. Sementara itu, di medan perang yang lebih jauh, serangan dari negara-negara tetangga semakin gencar. Iran, yang sejak lama menjadi ancaman bagi Israel, kini bergerak dengan kekuatan besar. Pasukan Iran yang telah lama dipersiapkan untuk menghadapi serangan Israel kini mulai bergerak melintasi perbatasan. Mereka mengirimkan ribuan pasukan yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Mereka yang sebelumnya hanya mengancam,
kini benar-benar bergerak dengan tujuan menghancurkan Israel. Pasukan Iran, yang telah bergabung dengan pasukan Hizbullah dan kelompok-kelompok militan dari negara-negara lain, semakin mendekat ke wilayah-wilayah penting Israel. Serangan darat yang datang begitu kuat dan terkoordinasi menyebabkan pasukan Israel yang sebelumnya tidak terduga kewalahan. Kota-kota besar yang sebelumnya menjadi benteng pertahanan kini jatuh satu persatu ke tangan musuh. Sebuah invasi yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan militer Israel. Pusat-pusat militer, tempat penyimpanan amunisi, dan fasilitas penting lainnya hancur lebur. Di tengah keruntuhan ini, pemerintah Israel terus berusaha untuk mempertahankan kota-kota yang masih bertahan. Namun, musuh-musuh mereka tidak memberikan ruang untuk bernafas. Mereka melancarkan serangan yang begitu cepat, memanfaatkan kekuatan udara dan darat dalam satu waktu. Serangan mereka datang dari berbagai arah, membuat pertahanan Israel terpecah belah. Tidak hanya dari udara dan darat, musuh-musuh mereka juga melancarkan serangan cyber yang merusak sistem komunikasi dan kendali militer Israel. Negara yang dulu merasa superior dalam hal teknologi dan kekuatan militer kini terbelah oleh serangan yang datang dari semua arah. Sementara pasukan Israel yang tersisa berjuang untuk bertahan hidup, warga sipil yang terperangkap di tengah serangan menjadi korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang terjebak di kota-kota yang sudah jatuh ke tangan musuh berusaha untuk mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih aman. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman. Serangan yang datang begitu cepat dan mematikan membuat mereka yang selamat merasa terpojok. Tidak hanya serangan fisik yang mereka hadapi, tetapi juga serangan psikologis yang menghantui mereka. Ketakutan akan masa depan, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi, semakin memperburuk keadaan mereka. Di luar Israel, negara-negara yang selama ini mendukung Israel kini mulai menarik diri. Dunia internasional mulai menyadari bahwa negara ini tidak lagi menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka yang dulu memberikan dukungan kepada Israel kini mulai mempertanyakan apakah ini saat yang tepat untuk tetap mendukung negara ini. Banyak negara yang mulai menyerukan perdamaian dan penghentian konflik, tetapi bagi Israel, itu sudah terlambat. Negara ini kini berada dalam situasi yang tak bisa lagi dikendalikan. Musuh-musuh mereka semakin mendekat, dan mereka hanya bisa berharap untuk bertahan hidup. Dengan serangan yang terus-menerus datang dari berbagai arah, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana akhirnya semua ini akan berakhir. Israel yang dulu dikenal sebagai negara yang tak terkalahkan kini merasa terpojok dan tak berdaya. Mereka yang dulunya mengandalkan kekuatan militer mereka untuk bertahan hidup kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kalah. Musuh-musuh yang dulu dianggap lemah kini berdiri tegak, membuktikan bahwa mereka juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menggulingkan kedikdayaan Israel. Kehancuran yang melanda Israel semakin mendalam. Setelah kebakaran besar, badai pasir yang tak terduga, dan serangan musuh yang datang bertubi-tubi, negara yang dulunya merasa tak terkalahkan kini berada di ambang kehancuran. Setiap aspek kehidupan yang sebelumnya kokoh kini rapuh. Bangunan yang menjulang tinggi, pusat-pusat ekonomi yang dulu berkilau, dan pertahanan militer yang terkuat di kawasan kini hancur lebur. Israel, yang selama ini mengandalkan kekuatan dan teknologi mereka untuk menguasai dan mempertahankan wilayahnya, kini tak berdaya menghadapi kekuatan alam dan serangan yang datang dari berbagai arah. Namun, yang lebih tragis lagi adalah kenyataan bahwa negara ini, yang selama bertahun-tahun mengabaikan kebenaran dan keadilan, kini harus membayar harga yang sangat mahal. Di tengah kehancuran yang mendera, banyak orang Israel yang mulai merenung, bertanya-tanya apakah ini adalah akibat dari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan selama ini. Mereka yang dulu merasa paling hebat, tak terkalahkan oleh siapapun, kini terhanyut dalam penyesalan yang datang terlambat. Di tengah-tengah runtuhan dan kehancuran, pemimpin-pemimpin Israel yang dulu berusaha menenangkan rakyat mereka kini merasa tak berdaya. Keputusan-keputusan yang mereka buat selama ini, yang didasarkan pada kekuatan militer dan ambisi politik, kini terbukti sia-sia. Mereka yang dulu merasa bahwa mereka bisa mengontrol segalanya kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa mereka tidak bisa mengendalikan takdir. Segala kesalahan mereka selama bertahun-tahun,
dari penjajahan tanah orang lain hingga penindasan terhadap sesama, kini terbayar dengan harga yang begitu tinggi. Badai pasir yang masih menggulung seluruh Israel semakin memperburuk keadaan. Jalan-jalan yang sebelumnya penuh dengan kendaraan dan aktivitas kini sunyi. Bangunan yang hancur, rumah-rumah yang terbakar, dan jalanan yang dipenuhi dengan reruntuhan menjadi gambaran jelas dari kehancuran yang sedang berlangsung. Mereka yang terperangkap di tengah bencana ini tidak tahu harus berbuat apa. Banyak yang berusaha untuk mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih aman, namun tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Semuanya telah hancur, dan mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Warga yang terjebak di reruntuhan mulai menyadari bahwa mereka tak akan bisa bertahan lebih lama. Di tengah kegelapan yang disebabkan oleh kebakaran dan badai pasir, mereka merasa terasingkan. Tak ada lagi suara yang menghibur, tak ada lagi harapan yang datang. Mereka yang kehilangan keluarga dan teman-teman mereka merasa dunia ini telah berakhir. Sementara mereka berdoa dalam hati, berharap Tuhan akan memberikan pertolongan, kenyataan yang mereka hadapi semakin jauh dari harapan mereka. Meskipun mereka berdoa dengan sepenuh hati, sebagian besar doa mereka tampaknya tidak dijawab. Mereka merasa bahwa langit yang selama ini melindungi mereka kini tertutup rapat. Mereka yang dulu merasa tidak terkalahkan kini merasakan apa yang mereka sebabkan, sebuah kehancuran yang menimpa diri mereka sendiri dan orang-orang yang tidak bersalah. Namun, ada juga yang berusaha menenangkan diri dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana untuk umat-Nya. Meskipun mereka merasa kehilangan segalanya, mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka jatuh tanpa memberi mereka kesempatan untuk berubah. Namun, perubahan itu datang terlambat, dan penyesalan yang mengiris hati semakin mendalam. Dalam keputusasaan, mereka mulai menyadari bahwa kehancuran ini bukan hanya sebuah bencana fisik, tetapi juga sebuah penghukuman yang datang akibat ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap sesama manusia. Di tengah penyesalan yang mendalam ini, banyak warga yang mencoba menyelamatkan diri, bersembunyi di tempat-tempat yang lebih aman. Namun mereka tahu bahwa tak ada tempat aman lagi di bumi ini. Mereka yang sebelumnya merasakan ketenangan dalam kekuatan negara mereka kini menyadari bahwa mereka tidak lebih dari manusia biasa yang tak bisa menghindari takdir. Satu persatu mereka mulai mencari cara untuk bertahan hidup, meskipun mereka tahu bahwa harapan untuk kembali ke kehidupan yang mereka kenal sebelumnya sangat kecil. Pada saat yang sama, suara-suara yang dulunya penuh dengan kebanggaan dan sombong kini berubah menjadi suara tangisan. Mereka yang bertahan hidup dan selamat dari serangan mulai merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Mereka yang masih hidup merasa bahwa dunia mereka telah hancur dan bahwa tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Mereka yang dahulu sering menyombongkan kekuatan mereka kini terhanyut dalam penyesalan yang dalam. Namun, penyesalan ini tidak membawa kembali apa yang telah hilang. Bagi mereka yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai, penyesalan itu terasa lebih pedih. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa dalamnya rasa kehilangan mereka. Mereka yang telah selamat dari bencana ini hanya bisa berharap bahwa Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki keadaan ini sudah hampir habis. Penyesalan yang datang terlambat ini menjadi pelajaran bagi banyak orang yang masih bertahan hidup. Kehancuran yang mereka alami membuka mata mereka untuk melihat bahwa selama ini mereka telah hidup dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mereka yang selama ini menindas orang lain, merampas hak orang lain, kini merasa bahwa tak ada tempat untuk kezaliman di dunia ini. Bencana yang melanda Israel menjadi pengingat bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari akibat perbuatan mereka. Di tengah kehancuran ini, mereka yang selamat mulai membentuk komunitas kecil yang saling mendukung. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup, meskipun dunia mereka telah hancur. Penyesalan mereka yang mendalam memberi mereka dorongan untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Namun, meskipun ada harapan yang muncul dari kegelapan, Israel tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kehancuran mereka adalah akibat dari dosa-dosa besar yang telah mereka perbuat. Dan meskipun mereka berharap akan ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya,
Mereka tahu bahwa harga yang harus mereka bayar sangat mahal. Setelah kebakaran yang melanda, badai pasir yang menenggelamkan kota-kota, dan serangan-serangan besar yang mengguncang negeri itu, Israel kini berada dalam masa-masa yang penuh dengan penyesalan. Mereka yang selamat di tengah kehancuran ini harus merenung, bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini adalah akibat dari kesalahan yang mereka buat selama bertahun-tahun? Penyesalan datang terlambat, namun dalam penyesalan itulah ada secercah harapan untuk berubah. Mungkin, melalui kehancuran ini, mereka yang masih bertahan dapat menemukan jalan menuju keadilan dan perdamaian yang selama ini mereka abaikan. Namun, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah apa yang terjadi. Israel mungkin akan bangkit kembali dari reruntuhan, tetapi bekas luka dari bencana ini akan terus membekas. Begitu juga dengan dunia yang menyaksikan semua ini. Apa yang kita pelajari dari kehancuran Israel adalah bahwa kekuatan yang tidak dibangun di atas dasar keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan hanya akan membawa kehancuran pada akhirnya. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukum alam, dari akibat perbuatan buruk yang kita tanamkan. Mungkin, di tengah kesedihan dan kehancuran ini, ada kesempatan untuk memulai kembali. Ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, untuk membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Namun, hanya waktu yang akan menjawab apakah bangsa ini bisa bangkit dengan hati yang lebih bijaksana, atau apakah mereka akan terus terjebak dalam kesalahan masa lalu yang membawa mereka pada kehancuran. Inilah akhir dari cerita yang mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada teknologi atau kekuasaan semata, tetapi pada keadilan, kebenaran, dan rasa hormat terhadap sesama. Sebuah bangsa yang selama ini merasa di atas angin kini harus merenung dan mengakui bahwa tak ada yang lebih besar dari kekuatan Tuhan dan hukum-Nya. Hanya dengan rendah hati dan penuh penyesalan, kita dapat mengubah nasib kita, sebelum semuanya terlambat. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar apa pendapatmu tentang kisah ini dan dari mana kamu menonton. Karena setiap kisah di sini bukan hanya tentang drama, tapi juga cermin kehidupan. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.